Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, Bapak Ibu, tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama teman saya ya, Ya, terkait langkah 3 dan 4, yaitu jenis kekerasan dan perlakuan salah kepada anak. Nah, tadi dijelaskan ada beberapa contoh kekerasan, yaitu contoh kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Nah, sekarang Ibu-ibu, Bapak Ibu, saya punya game. Nah, di sini Bu, ada beberapa jenis kekerasan. Nanti akan saya kasihkan ke Ibu Bapak. Nah, nanti tugas Ibu apa? Menempelkan jenis kekerasan di sini sesuai dengan jenis kekerasan yang sudah saya kelompokkan, yang sudah dikelompokkan. Yang pertama, gerakan-gerakan tidak wajar. Ya. Terus yang kedua, gejala tanda-tanda fisik. Jadi kekerasan itu ada gejala gerakan-gerakan yang tidak wajar. Kedua, tanda-tanda fisik. Yang ketiga, tanda-tanda psikis. Nah, tugas Ibu Bapak ini menempelkan gejala-gejala yang akan saya bagikan ke sini ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok tanda-tandanya masing-masing. Nah, salah satu saja. Mau dipilih nih ya Pak? Ya, dipilih nanti dikelompokkan di sini sesuai jenis-jenis tanda kekerasannya. Ingat Ibu, ada yang gejala gerakan tak wajar, gejala tanda-tanda fisik, ada tanda-tanda psikis. Bisa Bapak Rosi mungkin? Saya dulu Pak. Ya, satu aja Pak. Satu Pak. Ya. Ini Pak. Oke. Oh, ini Pak. Gejala tanda-tanda ini. Nah, ini. Iya. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, kita klarifikasi penempatan. Yang pertama, gerakan-gerakan tak wajar. Di sini ada ngompol. Nah, ngompol ini kira-kira sudah benar di gerakan-gerakan tak wajar? Benar Pak. Tidak wajar. Seharusnya di mana? Itu apa aja Pak? Ada gejala Fisik. tanda-tanda fisik, ada gejala tanda psikis. Fisik Pak. Ngompol. Bisa juga benar. Kalau ngompol itu Bu, Bu, ini sudah benar. Ini tanda-tanda gerakan gak wajar. Kenapa? Biasanya kalau ngompol, anak-anak itu bisa dikategorikan. Misalnya ketakutan secara mendadak, atau misalnya kaget, akhirnya ngompol, atau mimpi ngompol, akhirnya ngompol ya Pak. Kayak Nah, rasa takut ya Pak. Iya, rasa takut. Nah, yang kedua itu adalah gejala tanda-tanda fisik. Nah, di sini yang sudah diletakkan Bapak Rosi, di sini cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha. Nah, ini bagaimana? Apakah ini sudah benar? Benar, Pak. Nah, kalau ini jelas benar ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak itu harus sangat-sangat care dengan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus sangat-sangat care dengan anak-anak kita. Entah itu dari perubahan perilaku, tanda-tanda fisik, atau tanda-tanda psikis. Nah, kebetulan yang Bapak Rosi tempel tadi di sini itu merupakan cedera fisik yang deteksinya itu lebih mudah. Oke, kita selanjutnya untuk gejala tanda-tanda psikis. Di sini ada dua, dari Bapak Eka sama Ibu Evi. Dan dari Bapak Eka tiba-tiba jadi pendiam, bisa cemas. Apakah sudah benar? Benar. Oke, yang selanjutnya dari Ibu Evi, mengurung diri dan takut ditinggalkan. Sudah benar? Benar. Nah, iya, Bapak Ibu, salah satu tanda-tanda psikis ini adalah tiba-tiba anak jadi pendiam, gelisah dan cemas. Makanya Ibu, kita sebagai orang tua harus benar-benar care, harus benar-benar peduli sama anak, harus benar-benar perhatian sama anak. Kenapa? Karena kekerasan itu terkadang malah terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Misal bisa dari keluarga, bisa dari
teman-teman di sekolah. Yang parah, yang lebih parah kalau misalnya kekerasan itu malah dari guru. Makanya kita sebagai orang tua benar-benar harus benar-benar harus perhatian sama anak kita. Nah, selanjutnya Ibu, saya akan menanyakan, apakah kira-kira dari Bapak atau Ibu di sini ada yang pernah kejadian entah anaknya atau ponakannya atau misalnya tetangganya yang mengalami kekerasan? Ingat ya Bu, ini pada anak, bukan pada yang lain ya, pada anak. Mungkin Kalau ada yang kalau mengurung diri di kamar itu Pak. Nah, misalnya tanda-tanda kekerasan apa biasanya Pak? kalau mengurung diri di kamar itu salah satu tanda-tanda psikis. Tanda-tanda psikis. Kenapa? Mungkin anak itu melihat kejadian yang tidak wajar, jadi akhirnya terbawa, merasa takut, atau misalnya anak mendapat ancaman di sekolah. Nah, itu biasanya seperti itu, Bapak. Kalau misalnya ini yang sudah ada di sini terjadi pada anak-anak kita atau ponakan kita, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu, tindakan Bapak Ibu? Oke, misalnya Bapak Rosi, Dipukul saja pelakunya Pak. ini ekstrim ya. Oke, Pak, memukul mungkin itu akan pelampiasan hasrat sesaat. Tapi perlu digarisbawahi Pak, bahwa memukul itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah baru. Nah, kalau menurut saya itu bisa kita lakukan hal-hal yang lain selain memukul Pak. Misalnya dilaporkan ke pihak berwajib seperti itu Pak. Kalau misalnya kekerasan seperti ini kalau kita laporkan ke pihak berwajib, kemungkinan terburuknya pelaku bisa dipenjara. Bapak Ibu, ini untuk langkah selanjutnya yaitu cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat. Nah, salah satu cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat kita bisa mengenali dari ciri-cirinya Bu. Seperti di sini, yang terlihat di sini yaitu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Nah, pertama dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Nah, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat, pasi, dan lain-lainnya. Nah, seperti di gambar ini Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan bahwa si anak mengalami tekanan, terlihat dari gerakan-gerakannya yang tidak wajar. Depresi. Nah, bisa dikatakan atau mungkin bisa dikatakan depresi ya Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual itu dilihat dari gejala fisik. Nah, kadang sakit memakai celana dalam, kadang ada cedera di buah dada, di bokong perut bagian bawah, paha dan sekitar alat kelamin. Nah, memar di bagian tubuh atau gigi cedera, rasa panas dan nyeri di area genital, dan rasa sakit jika disentuh. Nah, untuk tanda berikutnya yaitu tanda gejala psikis. Anak berubah ekspresi Bu. Nah, yang biasanya anak kita itu ceria, itu tiba-tiba jadi pendiam, jadi cemas, jadi gelisah. Ini salah satu tanda-tandanya Ibu. Nah, untuk yang dari tanda-tanda gejala ini, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Pak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, untuk langkah-langkah selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya ya. Terima kasih Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.